Tidak semua perjalanan butuh alasan. Kadang kita hanya ingin pergi, meninggalkan riuh kota, dan bertemu dengan hening yang jujur di atas ketinggian. Merbabu memanggil kami bukan hanya dengan keindahan, tapi dengan pelajaran tentang sabar, tentang letih, dan tentang arti sebuah kebersamaan. Ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling setia berjalan berdampingan. Perjalanan kami mulai dari rumah menuju Terminal Lebak Bulus dengan Transjakarta. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini kami datang setengah jam lebih awal agar tidak kejar-kejaran dengan waktu keberangkatan bus. Karena jarak dari halte Transjakarta ke Pulbus Keramat Jati cukup jauh, kami memutuskan untuk charter angkot. Meski rela harus berdesakan bersama-sama, setidaknya itu cara tercepat agar bisa sampai ke Pulbus tepat waktu. Setibanya di sana dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya waktu keberangkatan bus tiba. Namun, justru kabar mengecewakan kami terima. Bus yang seharusnya mengantar kami sedang dalam perbaikan, tanpa kejelasan kapan akan berangkat. Yang benar saja, perlahan rasa kesal datang satu persatu. Harapan untuk berangkat tepat waktu harus dikubur dalam-dalam. Akhirnya kami terpaksa menunggu hingga 2,5 jam, sampai bus benar-benar datang. Sabar. Mungkin memang beginilah cara semesta menguji langkah awal perjalanan kami. Setelah penantian yang cukup menguras emosi, akhirnya bus yang ditunggu datang juga. Rasa lega datang, meski sisa rasa kesal masih menggantung di hati. Bus perlahan melaju, meninggalkan pool yang sempat membuat kami jenuh. Dalam hati, saya hanya bisa berdoa. Semoga perjalanan ini lancar, tanpa kemacetan, dan semoga kami cepat tiba di tempat tujuan. Karena setiap perjalanan, seberat apapun awalnya, selalu menyimpan harapan di ujung jalan. Syukur, tepat pukul 3 pagi, kami akhirnya sampai di exit tol Boyolali. Walaupun sempat kesal karena keterlambatan, semua rasa itu perlahan terobati. Bus melaju cepat, mengantar kami dengan selamat hingga ke tujuan. Tak perlu menunggu lama, jemputan dari basecamp pun datang, yaitu Mas Bowo, yang sudah saya hubungi 3 hari sebelumnya, menepati janjinya untuk menjemput kami di sini. Subuh yang dingin menyambut langkah kami, dan perjalanan pun benar-benar dimulai. Setibanya di base camp, kami tak menyempatkan diri untuk beristirahat. Waktu terlalu mepet untuk sekedar rebahan. Sedikit mengabadikan momen matahari terbit yang sayang untuk dilewatkan. Setelah itu, tanpa banyak basa-basi, kami langsung mulai mendata semua barang bawaan, mulai dari logistik, perlengkapan pribadi, hingga peralatan tim yang harus dipastikan lengkap dan layak pakai. Atau berapa tuh? Dua. Diki. Jaket dua. Lu berapa Ki? Atau ini dong. Jaket bukan tuh. Ini baju Ki. 12. 2, 3, 4, 5, 6. Tapi gak bekas kaki tuh bau ke sini. Oh, gua bawa 2. Gua marah. Bro, beli 10 pasang di. Ada. Harden. Sekitar 1 jam berlalu untuk proses ini. Setelah itu, kami lanjut packing dan mulai membagi beban bawaan sesuai kemampuan masing-masing. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Gunung sudah menunggu. Yuk. Apa dia ya? Apa dia ya?
Usai berdoa, kami langsung bergegas memulai perjalanan. Baru berjalan sekitar 30 menit, rombongan kami pun terbagi dua. Di barisan depan yang melaju lebih cepat ada Aldi, Ugi, Jati, Syauki, dan Fatul. Sementara saya bersama Putra, Diki, TB, dan Rafli tertinggal di belakang, membentuk rombongan kedua. Langkah demi langkah kami tempuh. Setelah hampir 1,5 jam berjalan, akhirnya kami tiba di pos 1. Padahal estimasi dari basecamp ke pos 1 seharusnya hanya 1 jam. Tapi apa boleh buat, kami terlalu banyak istirahat. Maklum, perjalanan masih panjang, jadi kami nikmati saja pelan-pelan. Sampai di pos 1 guys. Jadi kali ini yang muda-muda tancap gas terus, yang lebih tua agak Kayak yang muda-muda nih. Muda-muda. Dari pos 1, kami kembali melanjutkan langkah. Jalur pendakian awalnya masih terasa landai, membuat perjalanan begitu kami nikmati. Namun tak berselang lama, jalur pendakian perlahan membuka tabir aslinya, mematahkan anggapan bahwa pendakian via selo jalurnya landai dan bersahabat. Tentu tidak. Tanjakan demi tanjakan curam harus kami hadapi, dengan sisi kiri dan kanan yang menjatuhkan pandangan. Untungnya di beberapa titik telah terpasang tali webbing yang cukup membantu kami berpijak dan menjaga keseimbangan. Ramainya pendaki pada hari itu membuat kami harus rela mengantri di beberapa titik sempit. Ditambah lagi beban keril yang tak main-main. Lengkap sudah ujian fisik dan mental kami. Setibanya di pos 2, kami memutuskan untuk istirahat cukup lama. Sambil duduk melepas lelah, kami membuka bekal nasi bungkus yang sejak tadi menggoda di dalam tas. Setelah perut terisi dan tenaga kembali pulih, perjalanan pun kami lanjutkan. Jalur mulai terbuka, sinar matahari mulai menyengat, dan kelompok kami perlahan mulai terpecah, masing-masing berjalan dengan ritmenya sendiri. Ketika langkah kami akhirnya sampai di pos 3, kami beristirahat sejenak melepas lelah, sambil menikmati pemandangan Gunung Merapi yang berdiri gagah, menampakkan keindahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalian mau tahu belakang gue apa? Apa tuh? Nih, gue kasih tahu ya. Mau naik Topin. gunung? Gas, merbabu biasa lo bro. Dari pos 3, kami kembali melanjutkan pendakian, melewati tanjakan tangis yang perlahan mengikis semangat. Lelah kian terasa di setiap langkah. Namun, berkat tekad dan saling menguatkan, akhirnya kami berhasil tiba di area camp Sabana 1. Usai mendirikan tenda dan menyambut sore yang makin dingin, kami segera melahap bekal makan malam yang sudah kami siapkan. Setelah perut terisi, kami pun memilih untuk segera beristirahat. Karena malam ini bukan akhir dari perjalanan. Dini hari nanti, kami akan melanjutkan langkah menuju puncak Gunung Merbabu. Tenaga harus disimpan dan semangat harus dijaga. Pukul 3 dini hari, kami semua sudah bangun untuk menyiapkan makan. Setelah jadi dan perut sudah terisi, kami pun bersiap untuk perjalanan summit. Setelah berdoa bersama, kami mulai melangkah menuju puncak Gunung Merbabu. Sebelum summit, kalau proyek kita berjalan, semoga yang kita semuanya banyak kendala, tidak ada yang sakit, semuanya. Al-Fatihah.
Ya. Kasih. Samit. Dini hari itu, jalur pendakian sudah dipenuhi kerlip cahaya dari senter para pendaki. Suasananya seperti lautan bintang yang berjalan di tanah. Kami melangkah perlahan, saling beriringan dengan pendaki lain. Gunung ini sangat ramai, hingga beberapa kali kami harus berhenti karena terjadi kemacetan di jalur yang sempit. Dalam hati saya sempat membayangkan, kalau di jalur saja sudah sepadat ini, bagaimana nanti suasana di puncak? Setelah hampir 1,5 jam berjalan, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di balik lelah yang menggantung, perlahan langit mulai menampakkan semburat cahaya fajar. Kami berhenti, menatap ke timur, dan menikmati momen langkah itu. Cahaya matahari yang mulai terbit terasa begitu indah, seperti hadiah dari semesta untuk setiap langkah yang sudah kami tempuh. Semakin kami naik, angin semakin kencang, dan udara dingin kian menusuk tulang. Tak bisa berlama-lama diam, kami pun kembali berjalan perlahan. Langkah demi langkah tak hanya untuk mengejar puncak, tapi juga untuk menjaga tubuh ini tetap hangat, agar dingin tak mengambil alih semangat kami. Tak lama, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Merbabu. Ya, kami semua berhasil menampakkan kaki di atap tertinggi gunung ini. Semua rasa lelah, semua rencana yang disusun jauh-jauh hari, bahkan keraguan yang sempat menghantui karena hal-hal kecil, semuanya terbayar lunas. Pendakian ini nyaris batal, tapi dengan kesabaran dan tekad, kami bisa melewatinya. Kalau kata orang nih, Merbabu emang indah sih. Tapi jalurnya pengalaman lah. Indah banget, sumpah. Puncak bener-bener kayak pasar. Mana ya? Ini tuh rame banget gila. Dari puncak Genteng Songo, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Triangulasi. Di sana, Gunung Merapi berdiri megah di hadapan kami, gagah dan luar biasa indah. Tak hanya Merapi, jajaran gunung lain juga terlihat jelas. Semuanya membentuk lukisan alam yang sempurna. Setelah puas menikmati puncak, kami harus kembali turun menapaki jalur yang sama. Tapi kali ini, langkah terasa lebih ringan, karena hati kami dipenuhi rasa senang. Karena sejatinya puncak bukan hanya tempat yang tinggi, tapi tentang rasa syukur, bahwa kami bisa sampai sejauh ini dengan bersama-sama. Setibanya sampai di area camp, kami langsung bergegas untuk beres-beres. Saat kami akan turun, kabut perlahan mulai datang menyelimuti jalur. Dalam hati, kami hanya bisa berharap semoga hujan deras tak ikut menyusul.
Setibanya di pos 3, rintik hujan berubah menjadi deras. Tanah becek dan licin, membuat beberapa dari kami harus rela terjatuh berkali-kali. Anehnya, tak ada yang benar-benar mengeluh. Semuanya kami nikmati, seolah tawa kami jadi pelindung dari dingin dan basah. Kami turun dari Gunung Merbabu dan kembali pulang ke kota bukan lagi sebagai orang yang sama seperti saat mendaki. Ada lelah yang tertinggal, tapi ada bahagia yang kami bawa pulang. Jalur yang becek, jatuh berkali-kali, dan dingin yang menusuk. Semuanya jadi kenangan yang kelak akan kami rindukan. Seperti peribahasa lama bilang, sesudah hujan muncullah pelangi. Setiap rintik yang menemani perjalanan turun adalah bagian dari cerita yang membuat puncak terasa lebih bermakna. Dan kami sadar, gunung tidak pernah menjanjikan puncak, tapi ia selalu menjanjikan pelajaran. Karena pada akhirnya, puncak bukan tentang ketinggian, tapi tentang seberapa banyak pelajaran yang kita bawa pulang. Jika perjalanan ini membuatmu tersenyum, atau sekedar mengingatkan bahwa setiap langkah punya maknanya, terima kasih sudah menonton video jurnal singkat di episode ke-16 ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-like video ini, tinggalkan komentar, subscribe, dan bagikan video ini ke teman seperjalanan kalian. Sekian dari saya, mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.